Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ini adalah tanaman sawi bunga yang siap untuk dipanen. Sawi bunga ini sering juga ya dijual di pasar tradisional. Kalian pernah beli atau pernah makan sawi bunga enggak? Jenis tanaman sawi ini bukanlah tanaman sawi yang biasanya kita konsumsi untuk mie atau mie ayam, karena jenis sawi seperti itu jika sudah berbunga, bunganya hanya dijadikan biji untuk bibit dan rasanya akan pahit. Sementara jenis sawi ini memang dibudidayakan untuk diambil bunga dan juga daunnya. Bentuk dari biji sawi bunga seperti ini. Kita bisa beli biji sawi bunga ini secara online ya. Jenis biji sawi bunga ini berbeda dengan jenis sawi pada umumnya karena memang berbeda jenis ya. Kita bisa melakukan penyemaian sama seperti menyemai biji sawi pada umumnya. Lalu ini adalah benih dari sawi bunga yang sudah siap untuk dipindah tanam. Kita bisa mulai pindah tanam sawi bunga sekitar 2 hingga 3 minggu setelah semai. Siapkan polybag yang akan digunakan, berisi media tanam yang gembur. Di sini aku sudah menyiapkan media tanam seminggu sebelum pindah tanam benih sawi bunga. Di sini aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar dan pupuk kandang. Pilihlah benih sawi bunga yang bagus, minimal memiliki 3 daun sejati. Lakukan pindah tanam benih sawi bunga di sore hari supaya tanaman tidak menjadi stres dan kita bisa mengurangi resiko kematian. Itu sebabnya juga penting untuk kita memilih benih yang kuat supaya mereka tahan terhadap cuaca panas dan hujan. Jangan lupa menyiram tanaman yang tadi telah kita pindah tanam. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya juga disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Jika ada hujan, kita juga harus menyiram mereka supaya tidak ada hama yang menempel. Kita bisa menyiram hanya daun mereka saja jika di musim hujan. 2 minggu setelah pindah tanam, tanaman sawi bunga sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan seperti ini. Sama seperti tanaman sawi pada umumnya, sawi bunga ini juga mudah untuk rebah di tanah. Kita harus rutin melakukan pruning pada daun-daun yang tua supaya nutrisi media tanam terfokus pada daun-daun yang muda. Selain pruning daun-daun tua, kita juga harus rutin untuk melakukan penggemburan media tanam di sekitar tanaman seperti ini. Khususnya di musim hujan, media tanam akan lengket dan mengeras yang bisa membuat akar tanaman menjadi busuk. Jangan lupa juga untuk membuang gulma-gulma di sekitar media tanam dan pastikan jangan meletakkan gulma atau rumput-rumput liar itu di media tanam tersebut. Kita bisa mengumpulkan di tempat lain
untuk pembuatan kompos. Selain melakukan pruning pada daun tua, membuang gulma ataupun rumput liar, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemupukan, yaitu di usia 2 minggu setelah pindah tanam seperti ini ya. Untuk pemupukan, aku menggunakan metode organik, jadi aku menggunakan pupuk kandang kohe kambing. Inilah tanaman sawi-sawi bunga yang sudah dilakukan pruning pada daun-daun tuanya. Juga sudah dilakukan penggemburan media tanam dan membuang gulma-gulma di sekitar media tanam. Juga sudah dilakukan pemberian pupuk kandang kohe kambing. Jika tidak punya kohe kambing, maka bisa gunakan kompos untuk pemupukan secara organik. Usia 30 hari setelah pindah tanam, sawi bunga sudah mulai mengeluarkan bunga seperti ini, cantik sekali. Sementara itu, untuk jenis sawi pada umumnya berbunga mulai dari usia 2 bulan. Lalu ada informasi menarik nih. Ternyata sawi bunga bisa dipanen berkali-kali. Jadi kita tidak akan rugi. Tanam sekali, panennya berkali-kali. Nanti aku akan juga tunjukkan kepada kalian pemanenan berulang kali yang aku lakukan. Jadi tonton sampai selesai. Tanaman sawi bunga berusia 40 hari setelah pindah tanam. Pada usia ini sudah bisa dipanen. Sebenarnya mulai dari usia 35 hari setelah pindah tanam juga sudah bisa dipanen ya. Ini malah punyaku sudah ada beberapa bunga yang terlihat meninggi. Sebenarnya aku cukup kaget tapi sekaligus senang. Kenapa nih? Iya, karena bunga sawi yang muncul ternyata banyak bercabang-cabang seperti ini. Jadi bunga sawi tidak hanya tumbuh di area tengah tanaman saja. Kita bisa melihat batang utama dari tanaman sawi bunga ini cukup besar walaupun ditanam dengan menggunakan metode organik. Ayo lestarian, mari kita panen sawi bunganya. Untuk cara panennya, cukup potong bagian pangkal sawi bunga atau pada cabang tanaman yang mengeluarkan bunga. Jangan memotong keseluruhan tanaman ya, karena nanti mereka akan mengeluarkan cabang yang baru dan berbunga lagi. Oh ya lestarian, ternyata setelah aku melakukan beberapa bacaan di internet, sawi bunga ini mengandung antioksidan yang bagus untuk sistem imun, juga membantu kesehatan kulit loh, dan bisa mencegah kanker. Wah, ternyata sekecil ini juga punya manfaat yang besar. Tapi ada efek sampingnya loh. Jangan konsumsi bunga ini secara mentah ya. Untuk selengkapnya tentu kalian bisa melakukan riset bacaan sendiri. Inilah hasil panen pertama tanaman sawi bunga. Ini enak sekali dicampur dengan tempe ataupun tahu ya. Ini masih ada cabang-cabang baru yang masih kecil. Jadi beberapa hari lagi aku akan panen lagi. Tonton terus videonya. 5 hari kemudian bisa dipanen lagi loh. Ini aku mau panen lagi. Nah, ini ada bekas dari potongan yang pertama ya. Nih, ada potongan yang pertama. Cepat sekali ya bisa berkembang dan berbunga lagi. Jadi menanam sawi bunga ini sangat menguntungkan ya.
Walaupun kita hanya menanam mereka beberapa tanaman saja di pot ataupun di polybag, tapi hasilnya cukup memuaskan. Kita bisa memanfaatkan hasil panen untuk ketersediaan pangan di dapur kita. Selain memanen bagian bunganya, kita juga bisa panen dan memasak bagian daun-daun mudanya. Sementara jika ada daun-daun yang sudah terlanjur tua, tapi belum kita panen, maka kita bisa pangkas daun-daun tua tersebut dan kita jadikan sebagai campuran untuk pembuatan pupuk kompos. Oh ya Lestarian, ada lagi nih hal yang seru. Ternyata hasil panen yang kedua justru lebih banyak dari panen yang pertama. Bagaimana? Kalian mau mencoba untuk menanam jenis sawi bunga ini? Menarik loh untuk dicoba ditanam karena perawatannya sama seperti perawatan sawi pada umumnya, hanya sekali pupuk saja. Lihat nih Lestarian, inilah hasil panen kedua. Menurutku lebih banyak ya dari hasil panen yang pertama. Senang sekali bisa panen berulang. Eits, tunggu dulu, masih ada panen yang ketiga. 5 hari setelah panen yang kedua, mari panen lagi. Iya nih, panen-panen terus, seru sekali ya. Ada banyak cabang-cabang baru yang sudah mengeluarkan bunga, jadi bisa kita panen lagi. Bisa kita lihat di sini bekas dari panen yang sebelumnya, juga ada bunga yang baru ya. Bunga yang sudah siap dipanen tentunya, potong di bagian pangkal seperti ini. Setelah dilakukan pemanenan, jangan lupa juga untuk memperbaiki postur dari tanaman sawi bunga ini ya. Inilah hasil panen ketiga dari sawi bunga. Hasilnya banyak juga ya, seperti hasil panen sebelumnya. Kemudian 10 hari setelah panen yang ketiga, di sini ada hal menarik nih. Ini ada benih-benih baru yang ternyata tumbuh sendiri dari biji yang dihasilkan dari bunga-bunga sawi ini. Wah, beruntung nih, tidak perlu beli biji ataupun beli benih lagi karena sudah tersedia secara gratis. Nanti aku akan memindahkan benih-benih sawi bunga tadi. Sekarang aku mau panen lagi nih. Ini cukup banyak karena setelah 10 hari dari panen yang ketiga. Karena aku ada kesibukan, jadi baru sempat panen.
Walaupun sudah memasuki fase panen yang keempat, tapi hasilnya tetap banyak dan tanaman-tanaman sawi bunga belum juga mati. Nanti selanjutnya aku juga masih bisa panen. Terima kasih sudah menonton cara menanam sawi bunga dari biji hingga panen. Ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum.